A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la rabba ghairahu wa la ilaha siwah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wa la yarhaqu wujuhahum qataru wa la dhillah. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Ketika kita berbicara mengenai Idul Adha, maka yang sedang kita bicarakan ialah tentang satu dari dua hari raya umat Islam yang kita peringati tiap tahunnya. Idul Adha terletak pada tanggal 10 Dzulhijjah, di mana pada tanggal tersebut terdapat sejarah yang penting dan besar bagi umat Islam, yaitu sejarah mengenai Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang mana dia membuktikan kesungguhan dan keteguhan hatinya kepada Allah ketika dia harus menyembelih anaknya sendiri, Nabi Ismail alaihissalam. Anak yang telah lama dinantikan kelahirannya, anak yang belum habis lagi rindu Nabi Ibrahim kepadanya karena telah berpisah lama. Tapi apa daya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Nabi Ibrahim dengan memerintahkan Nabi Ibrahim untuk memotong anaknya sendiri. Tapi alhamdulillah, dengan kekuatan iman yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim, beliau mampu lolos dan lulus dalam ujian yang berat ini. Dan ketika Nabi Ibrahim hendak menyembelih putranya Nabi Ismail, maka Allah ganti Nabi Ismail dengan seekor kambing. Kisah antara Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim ini ialah kisah nyata. Bukan kisah yang dibuat-buat, bukan kisah omong kosong, tapi ini dulu pernah terjadi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan dalam Quran surah As-Saffat ayat 102 sampai 107. Qala Allah Ta'ala, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya." Dan ketika umur Nabi Ismail sudah beranjak remaja, qala ya bunayya inni ara fil manami. Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, sesungguhnya aku mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sebuah mimpi. Anni adzbahuka, bahwasanya aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara. Kira-kira bagaimana pendapatmu wahai anakku?" Mendengar perkataan dari ayahnya, kira-kira apalah respon Nabi Ismail alaihissalam? Mungkin kalau kita yang jadi Nabi Ismail, kita akan lari, kita akan keluar dari rumah. Tapi ini Nabiullah, ayahnya Nabi, anaknya Nabi. Insya Allah luar biasa dua-duanya, kuat imannya. Apa respon Nabi Ismail? Ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar. Kerjakan, lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan mendapatiku dengan izin Allah sebagai orang-orang yang sabar. Luar biasa keteguhan dua Nabiullah ini. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika keduanya sudah berserah diri pada Allah dan Nabi Ibrahim sudah membaringkan anaknya, ketika hendak Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail, qala Allah Ta'ala wa nadainahu. Kami panggil dia, ayya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqatar ru'ya. Engkau telah membenarkan mimpi tersebut. Inna kadzalika najzil muhsinin. Begitulah kami memberikan balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ini ialah sebuah ujian yang nyata. Wa fadainahu bidzibhin azim. Dan kami ganti Nabi Ismail dengan seekor kambing yang besar. Ini kisah yang luar biasa. Kisah yang syarat akan pengorbanan dan pengabdian dari seorang hamba kepada Khaliknya, kepada penciptanya. Maka tidak salahlah lagi ketika Nabi Ibrahim mendapatkan gelar yang terbaik. Gelar apa yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim? Khalilullah, hamba yang terdekat dengan Allah. Qala Allah Ta'ala, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalilnya, sebagai hamba yang terdekat dengannya. Bahkan nama Nabi Ibrahim sampai sekarang diabadikan dengan ketika kita salat kita baca terus. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Luar biasa Nabi Ibrahim. Tapi sayangnya sekarang
Banyak umat Islam yang tidak bisa mengambil pelajaran dan makna yang berharga dari peristiwa yang besar ini. Ketika datang Idul Adha, maka yang ada dalam pikiran hanya 4. Takbiran, sholat 2 rakaat, menyembelih hewan kurban, dan makan daging. Tidak ada yang lain. Padahal sebagai umat muslim kita harus mampu untuk mengambil pelajaran-pelajaran yang ada dalam peristiwa yang besar ini. Maka setidaknya ada 3 makna yang akan kita ambil pelajarannya dari peristiwa yang besar ini dalam kesempatan yang singkat ini. Yang pertama ialah at-taqarrub ilallah. Idul Adha yang juga dikenal dengan Hari Raya Kurban. Kurban itu berasal dari bahasa Arab, yang mana kurban itu ialah kalimat masdar yang diambil dari fi'il qaruba yaqrubu, yang artinya ialah mendekati. Maka hendaklah ketika kita berkurban pada Allah, ketika kita menyembelih hewan kurban, kita niatkan dalam hati kita niatkan dalam diri kita untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada cinta tanpa pengorbanan. Semakin dalam cinta, maka semakin besar juga pengorbanan. Kita tidak mungkin bisa mengalahkan pengorbanan Nabi Ibrahim, tapi setidaknya sebagai hamba Allah yang sering berdosa ini, kita senantiasa kita mencoba terus untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ambil dari sisi hablum minan nas, yaitu semangat berbagi untuk sesama. Kalau kita mencoba untuk membagikan jenis ibadah ditinjau dari pengaruh sosial bermasyarakat, maka ibadah kita bagikan menjadi 2 bagian. Yang pertama ialah ibadah biasa, yang kedua ialah ibadah luar biasa. Apa itu ibadah biasa? Ibadah biasa ialah ibadah yang ketika engkau amalkan, ibadah yang ketika engkau kerjakan, maka hanya engkau yang mendapat kebaikan. Maka hanya engkau yang mendapatkan manfaat, sedangkan orang lain tidak. Contohnya apa? Contohnya sholat, puasa, zikir, hafalan Quran. Ini amalan-amalan yang hanya untuk antum. Ketika engkau sholat tahajud 1 malaman tidak tidur, hanya engkau yang mendapatkan kebaikan. Hafal Quran, zikir pagi, siang, sore, malam, engkau yang mendapatkan kebaikan. Orang lain tidak. Tapi di sana ada yang namanya ibadah luar biasa. Apa itu ibadah luar biasa? Ibadah luar biasa ialah ibadah ketika engkau amalkan, bukan hanya engkau yang mendapatkan kebaikan, tapi engkau telah menyebarkan kebaikan kepada orang lain. Orang lain mendapatkan manfaat, orang lain mendapatkan kebahagiaan. Contohnya apa? Zakat, sedekah, infak, kurban, akikah, hadiah, wakaf. Ini amalan-amalan yang ketika engkau amalkan, orang lain mendapatkan kebaikan, orang lain mendapatkan manfaat. Jangan samakan sistem Islam dengan sistem kapitalis. Berbeda. Kapitalis bilang, menabunglah kamu, maka kamu akan kaya. Tapi Islam bilang, bersedekahlah kamu, maka kamu akan kaya. Begitu banyak ayat dan hadis yang menjelaskan tentang keutamaan sedekah. Tidak akan berkurang harta karena sedekah. Qala Rasulullah, ma naqasa malun min shadaqatin. Tidak akan berkurang harta karena sedekah. Bahkan apa? Bahkan bertambah. Maka ketika kita kurban, ketika kita potong hewan kurban, kita bagikan dagingnya kepada orang lain mendapatkan manfaat. Coba bayangkan, mungkin kita orang kaya, mungkin kita orang yang punya uang, kita bisa makan daging sebulan sekali, atau 2 minggu, bahkan seminggu sekali. Tapi ada banyak orang-orang di luar sana yang tidak makan daging kecuali ketika Idul Adha. Maka begitu senangnya mereka ketika datang hari besar ini. Mereka bisa makan daging. Mereka kerja mereka 1 hari hanya bisa mencukupi kebutuhan mereka 1 hari. Maka begitu senang ketika mereka mendapatkan daging ini. Maka jangan jadikan Idul Adha ini sebagai penghenti amalan luar biasa kita. Jangan ketika selesai Idul Adha, maka selesai kita berinfak, bersedekah. Tapi apa? Jadikan ini momentum batu loncatan untuk terus bersedekah, terus berinfak. Sedekah dan infak kita kepada orang yang membutuhkan akan mengundang rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejutkan orang lain dengan sedekahmu, maka Allah akan mengejutkanmu dengan rezekinya. Itu yang kedua. Makna ketiga yang bisa kita ambil dari peristiwa yang besar ini ialah peningkatan kualitas diri. Ketika kita berkurban, hendaklah niatkan dalam diri kita. Ketika terpotong hewan kurban, terpotong jugalah semua sifat kebinatangan dan sifat kehewanan yang ada dalam diri kita. Bisa jadi sebelum Idul Adha kita rakus, kita tamak,
kita kikir, bakhil, iri, dengki semua. Tapi setelah Idul Adha, setelah dipotongnya hewan kurban, niatkan dalam diri kita untuk meningkatkan kualitas diri kita, untuk memperbaiki diri kita. Hilanglah seluruh sifat kesetanan, sifat kehewanan, sifat kebidatangan dalam diri kita. Maka ketika datang Idul Adha, kita seperti bayi yang baru lahir. Kita menjadi pribadi yang dekat dengan Allah. Kita menjadi pribadi yang semangat untuk berbagi kepada sesama. Dan kita menjadi pribadi yang meningkatkan kualitas diri kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.